ada resikonya ini Ya, ya. mudah dirayu, mudah dibohongi atau ya karena masih bersifat anak-anak begitu kan. Dan kadang-kadang dalam beberapa kasus pelanggaran kekerasan seksual misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat anak dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Budi Dharma Saputra di dalam acara Bosara, obrolan seputar anak. Alhamdulillah di siang hari ini kami telah kedatangan tamu yang sangat spesial. Mereka dari Yayasan Pergerakan Difabel untuk Persetaraan atau biasa disingkat PERDIK. Selamat siang ini bapak-bapak semua. Ya, selamat siang. Mungkin kita mulai sahabat anak dengan sesi perkenalan dulu ya. Mungkin dari Bapak dulu nih Pak, silakan Pak. Ya, nama saya Ishak Salim, saya adalah Ketua Yayasan PERDIK dan saat ini berdomisili di Makassar. Pak Ishak Salim ya, selamat datang Pak Ishak di acara Bosara kami. Berikutnya Pak. Oh ya saya Muhammad Lutfi. Di PERDIK saya sebagai manajer pemberdayaan ekonomi inklusi sekaligus Peksos gitu. Oh, oke. Jadi Pak Lutfi sebagai Peksos nih ya. Yep. Ya, sahabat anak, kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita terkait tentang bagaimana sih penanganan untuk anak-anak yang mengalami difabel. Ya, sebelum masuk ke topik intinya ini, bapak-bapak, saya mungkin biar lebih akrab saya manggil Kang ya, Kang Ishak, Kang Lutfi, boleh nih ya? Boleh. Kang Ishak, Kang Lutfi, mungkin boleh dijelaskan nih kepada sahabat anak nih dimanapun mereka berada nih, seperti apa sih sejarah dari berdirinya PERDIK yang ada di Sulawesi Selatan sendiri? Silakan Kang. Kalau PERDIK itu berdiri pada tanggal 11 Juni 2016. Oh, 11 Jadi Juni 2016. kira-kira usianya 5 tahun. Dan itu masih kategori anak-anak ya Kang ya. Masih kategori. Iya. Balita ya. Balita. Iya. Baru 5 tahun dan ya sudah mulai aktif dikenal sebagai organisasi pergerakan sosial pada isu disabilitas dan sudah memiliki beberapa sayap juga seperti pustakabilitas, kemudian penerbit dan juga tim relawan kemanusiaan. Oh, gitu ya. Dan satu lagi mediabilitas. Ya, itu sayap terbarunya PERDIK. Oh, ada ini pengembangan dari PERDIK sendiri nih ya. Medianya ya. Ya, itu tadi sahabat anak perkenalan awal nih dari teman-teman PERDIK ini. Mungkin bisa disebutkan juga kali Kang ya. Siapa tahu nanti sahabat anak ingin berkunjung atau ada keperluan dengan teman-teman PERDIK, butuhkan bantuan dari teman-teman PERDIK. Alamatnya di mana ini Kang? Nah, sekarang PERDIK itu di Jalan Syekh Yusuf, Perumahan Geraha Alia, Blok B2 di Kelurahan Katangka, di Goa. Goa ya. Oke, sahabat anak, jadi tadi sudah dijelaskan alamatnya. Kalau ada sahabat anak yang ingin berkunjung, mau buat kerjasama, membutuhkan bantuan dari teman-teman PERDIK, boleh sekali nih. Nanti silakan berkunjung ke alamat yang telah disebutkan tadi. Oh ya, boleh nggak saya tahu ceritanya terkait gimana sih awal mulanya sampai didirikannya PERDIK di Sulawesi Selatan ini sendiri Kang? Nah, awalnya itu backgroundnya sebenarnya punya sejarah cukup panjang lah. Ini terkait dengan aktivitas saya dan beberapa teman di isu-isu disabilitas. Kalau saya itu memulai pada tahun 2013 menggeluti isu-isu disabilitas di Yogyakarta. Kemudian saya turut dalam pergerakan disabilitas di sana. Lalu 3 tahun kemudian saya berbincang dengan kawan-kawan di Makassar untuk mendirikan satu organisasi yang serupa dengan di Jogja, yang lebih inklusif, tidak selalu berisi difabel tapi juga non difabel. Lalu kami bersepakat untuk mendirikan PERDIK sebagai sebuah organisasi pergerakan yang concern atau peduli pada isu literasi disabilitas. Ya, karena kami merasa bahwa pengetahuan tentang
kedisabilitasan itu Iya. terlalu banyak dikuasai oleh perspektif individual bahwa diri seseorang itulah yang menyebabkan dia tidak mampu, misalnya tidak melihat atau sudah amputasi atau mengalami kondisi intelektual yang rendah. Padahal menurut kami apa yang menidakmampukan difabel itu adalah unsur-unsur di luar dirinya seperti cara berpikir guru atau cara berpikir pemimpin, sistem infrastruktur yang tidak akses, sistem literatur yang tidak akses dan seterusnya. Jadi kami dirikan Perdik yang tujuannya adalah memberikan pengetahuan-pengetahuan yang benar terkait disabilitas. Terkait disabilitas ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih Kang Ishak atau Kang Lutfi, kegiatan apa saja sih yang ada di dalam Perdik ini? Iya. Kalau kegiatan yang ada dalam Perdik itu yang pertama-tama tadi soal produksi pengetahuan dan mereproduksi pengetahuan. Jadi kami melakukan riset atau meminta kawan-kawan difabel untuk menulis lalu mempublikasikan ke publik. Kemudian juga melakukan praktik-praktik baik yang terkait dengan bagaimana memampukan difabel, memberdayakan difabel untuk kemudian menjadi lebih mandiri. Lalu kami juga mendesain sejumlah praktik-praktik yang terkait di bidang ekonomi, misalnya ekonomi difabel, kemudian juga mendampingi difabel ketika berhadapan dengan hukum atau berhadapan dengan persoalan-persoalan pendidikan, kesulitan memperoleh pekerjaan, hak-hak untuk misalnya mendapatkan bantuan sosial terhambat hanya karena katakanlah tidak punya NIK atau tidak punya identitas kewarganegaraan, dan juga kegiatan-kegiatan seperti bagaimana membangun desa inklusi di desa-desa ya. Jadi bagaimana agar pemerintah desa concern pada warganya yang difabel, memberdayakan mereka, kemudian juga melibatkan difabel dalam proses pembangunan, karena difabel tidak melulu soal ketidakmampuan tapi juga ingin berpartisipasi dalam pembangunan. Mungkin Lutfi bisa menambahkan yang lain. Oh ya, jadi kegiatan-kegiatan Perdik juga itu termasuk mungkin seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Ada 5 kegiatan yang masing-masing itu terbagi beberapa divisi. Ada divisi kami sebutnya P3IK, jadi memang rada ribet ini ya. Produksi pengetahuan, informasi dan komunikasi, memang ini berfokus di bidang isu literasi, riset, kemudian pemberdayaan hukum. Jadi kenapa kita mau menyebutnya pemberdayaan hukum dan advokasi, karena divisi ini tidak hanya menangani advokasi difabel berhadapan dengan hukum, tapi juga bergerak bagaimana menyadarkan difabel, keluarga dan masyarakat tentang hak-hak difabel dalam hukum. Kemudian berikutnya adalah pemberdayaan ekonomi inklusi, ya bagaimana berfokus kepada penguatan penguatan difabel dalam pemberdayaan ekonomi, kemudian peningkatan kesadaran pemerintah bahwa seperti ini loh model ekonomi inklusi gitu ya. Contoh sederhana misalnya kenapa ketika kita berbicara difabel itu selalu berorientasi ke Kemensos gitu ya. Padahal Kemensos kan cuma leading sektor. Bukan semuanya diabrak gitu sama Kemensos gitu kan. ada apa? Kementerian Ekonomi Kreatif, UMKM, Disperindak itu kan mestinya bisa diakses oleh difabel juga dong. Itu yang fokus divisi ini. Kemudian ada divisi pemberdayaan desa. Nah, saat ini Perdik menginisiasi beberapa desa ya, salah satunya itu di daerah Kambuno, Bulukumba. Ya, dan ini pun kita sempat bekerja sama dengan Balai Wirajaya kemarin. Kemudian ada satu divisi terbaru, ini penerbit Perdik. Nah, penerbit Perdik ini kami sudah menerbitkan 3 buku, dan buku terakhir kemarin itu keluar dari hegemoni pencacatan. Ini buku disertasi dari Kaisak ya. Yang kami buat dalam lebih ngepop istilahnya ya. Jadi kita produksi dalam bentuk buku seperti itu. Kaitannya dengan penanganan langsung nih ceritanya. Di kami kan ceritanya ini terkait tentang balai anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus ceritanya. Jadi kalau teman-teman Perdik mungkin sudah lebih sering ya dibandingkan kami di dalam penanganan anak-anak, khususnya untuk anak-anak ABH tentunya.
seberapa seringkah teman-teman Perdik diundang oleh teman-teman APH terkait atau mungkin dari tempat lain terkait untuk misalnya melakukan asesmen kah atau apakah? Kalau keseringannya itu lumayan sering sih. Lumayan sering ya. Karena itu dari pihak mana itu, polisi kah atau dari kejaksaan kah? Atau biasanya dari kepolisian dulu. Oh, dari kepolisian ya. Atau dari pihak keluarga juga. Jadi kalau sebelum misalnya berhadapan dengan pihak kepolisian, keluarga dulu mendatangi dan meminta bantuan untuk didampingi. Sering juga dari dinas P3A misalnya yang meminta menjadi mitra. Dan memang paling banyak itu dari kepolisian karena proses sidik dan selidik itu. Dan di dalam proses pendampingan difabel berhadapan dengan hukum itu kami menggunakan proses yang namanya menyusun profil assessment. Jadi penilaian personal dulu teman-teman atau anak-anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum ini. Misalnya kalau dia tuli atau disabilitas intelektual atau daksa, dia membutuhkan kebutuhan apa untuk bisa melalui proses sidik selidik itu secara setara. Kalau misalnya dia tuli, apakah dia membutuhkan jasa juru bahasa isyarat, jenis bahasa isyaratnya apa, apakah CB atau Bisindo atau bahasa ibu. Kemudian kalau dia memiliki disabilitas mental, apakah dia membutuhkan seorang psikolog atau psikiater, jenis-jenis obat apa yang mungkin dia butuhkan saat proses wawancara. Dan informasi-informasi yang pihak kepolisian ingin tahu juga, misalnya ketika anak tersebut masih mengalami trauma, bagaimana penanganannya atau dihubungkan dengan psikolog. Nah itu. Dan setiap kasus yang kami hadapi, ya pada saat itulah hubungan antar APH itu bisa berjalan. Oke. Ya. Atau barangkali ada yang mau ditambahkan dari Kang Lutfi? Oh iya, jadi kalau dalam sistem penanganan Perdik ya, karena memang saat ini harus diakui bahwa SDM kami sangat terbatas ya. Jadi dalam penanganan kasus itu Perdik lebih menunggu laporan atau menunggu permintaan gitu ya. Perdik belum sampai outreach, jadi betul. lebih ke ini ya, menunggu permintaan kepolisian ya atau keluarga gitu ya, seperti itu. Oke. Itu biasanya media juga memberitahukan dari media kan. Ketika booming di media baru tim Perdik. Iya, oke. Saat ini kan sedang dilakukan kerjasama ya dengan teman-teman dari Balai Anak Poli Makassar nih. Boleh dibagikan di sini nih, di-share di kami di sini nih untuk sahabat-sahabat anak. Bentuk kerjasama ini seperti apa sih sebetulnya? Kang Lutfi nih ya. Iya. Ya jadi awalnya sebenarnya ini sudah lama ya, Kang Budi sudah lama. Namanya keinginan ini untuk kita bareng-bareng untuk bisa kolaborasi nih ya antara Balai Anak dengan teman-teman di Perdik ya. Ya walaupun sebenarnya sudah kolaborasi ya, sudah sering bareng, cuma belum di MOU kan lah ya gitu. Jadi kebersamaan juga ini juga ya di fasilitas oleh Save the Children ya. Karena betul. beberapa kali pertemuan saya termasuk Kang Budi dan beberapa teman-teman di BATM nih ya. Akhirnya tercetuslah gitu untuk membuat MOU bersama, dan awalnya itu di awal dan kedatangan kemarin ya dibawa oleh sama Pak Tamsil main ke Perdik, kita ngobrol-ngobrol, kemudian setelah itu Perdik mendelegasikan saya dan Balai juga ini ya ke Auli ya, jadi kami bareng-bareng menyusunnya, setiap ada update kami kirim ke ke lembaga Aulia ngirim ke sini, saya juga ngirim ke Perdik, jadi ada revisi terus sampai beberapa kali pertemuan ya, beberapa kali offline online juga bareng Aulia. Jadi alhamdulillah ya hari ini sudah ditandatangani MOU-nya seperti itu. Ya. Harapannya kedepannya tentunya penanganan untuk khususnya di kami untuk anak anak yang dengan difabel bisa tertangani dengan lebih baik lagi tentunya ya. Kalau fokusnya sih di 3 hal ya. Pertama itu preventif, rehabilitatif, dan peningkatan kapasitas. Itu 3. Oh, ada untuk peningkatan kapasitas juga ya. Jadi termasuk juga bagaimana meningkat capacity building buat teman-teman di balai gitu ya. Balai juga mungkin ada capacity building juga Perdik sebagai LKS kan ya. Jadi
ada saling sharing knowledge di situ. Jadi ada peningkatan kapasitas juga. Seperti itu. Pertanyaan saya ini buat Kang Isa sama Kang Lutfi. Seandainya ada pihak luar juga nih, pihak lain yang juga ingin berusaha untuk belajar mengetahui tentang seperti apa sih itu difabel, itu dibolehkan di sana? Iya, tentu saja kami sangat terbuka lebar sekali ya. Iya, dan juga sebenarnya kita punya pertemuan rutin namanya diskusi tematik yang membahas isu-isu seputar disabilitas dan bahkan bisa di request ya, bisa misalnya mau bahas soal anak dan disabilitas. Misalnya di isu pendidikan atau di isu di isu tenaga kerjaan kemudian ada isu yang menarik kemarin kayak bagaimana keluarga difabel mengasuh anak. Jadi ketika keluarganya difabel tapi anaknya non difabel, itu juga hal-hal yang ya bisa itu unik ya. Jadi ya memang Perdik diharapkan menjadi tempat belajar, saling belajar di situ. Kami memproduksi pengetahuan, buku-buku misalnya kayak panduan. Ini juga kemarin ada rencana dengan Pak Saiful, Haji Saiful itu kan sekarang di Balai Rehabilitasi di Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual. Nah kemarin kami ketemu dan beliau bercerita bahwa setelah anak-anak ini dilatih di balai, dibutuhkan sebenarnya satu panduan untuk orang tua melanjutkan. Lalu saya mengatakan kalau begitu, sepertinya kami bisa turun menyiapkan itu, membantu balai untuk menyiapkan panduan-panduan itu berdasarkan pengalaman yang sudah ada dibuat di balai di Potowe itu. Kayak begitu sebenarnya yang sifatnya literasi, teks atau kayak podcast ini juga. Kita ingin ada podcast yang ada perbincangan yang lebih rutin dan berkelanjutan gitu kan. Berarti kayaknya nanti harus dijadwalkan dulu nih ya, biar rutin juga di Bosara nih kayaknya. Bagus juga ya, untuk anak ya. Iya, karena anak juga kan tentunya nanti kan mereka harus dikembalikan ke keluarga. Nah keluarganya juga kan harus diberikan edukasi juga, seperti bagaimana nanti mereka bisa melanjutkan pengasuhan untuk anak-anak yang difabel ceritanya. Dan ada hal yang menarik dalam isu anak dengan disabilitas, misalnya di isu disabilitas itu dikenal dua sistem usia, jadi satu usia kalender atau biologis dan usia mental. Nah, anak-anak dengan disabilitas intelektual, mental intelektual itu boleh jadi usia biologisnya sudah 19 tahun atau dewasa, tapi usia mentalnya masih anak-anak dan itu membutuhkan perhatian yang berbeda, perlakuan yang berbeda dan kerentanan yang juga berbeda karena ada resikonya mudah dirayu, mudah dibohongi atau ya karena masih bersifat anak-anak begitu kan. Dan kadang-kadang dalam beberapa kasus pelanggaran kekerasan seksual misalnya itu terjadi kepada anak-anak ini yang secara mental usianya masih anak-anak tapi secara biologis sudah dewasa. Itu ada hal unik, jadi ada dua sistem usia. Betul, ya beda ya dengan yang manusia lainnya ceritanya ya. Dengan yang non difabel. Dengan teman-teman yang difabel ya. Ya itu tadi sahabat anak informasinya terkait tentang Perdik. Seperti apa juga penanganan yang dilakukan oleh teman-teman Perdik, kemudian sampai ke tahap kerjasama yang dilakukan antara Perdik dengan lembaga balai anak, dan Perdik juga sudah melakukan berbagai macam kerjasama dengan lembaga-lembaga lain di sana Pak ya. Ya, mungkin dengan demikian berakhirlah sudah obrolan kita hari ini sahabat anak. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini Kang Isa, Kang Lutfi bisa bermanfaat buat sahabat anak di luar sana. Jadi garis pentingnya tadi sahabat anak boleh kapan saja mengunjungi di lembaga Yayasan Perdik apabila ingin mengetahui tentang apa sih, bagaimana sih penanganan difabel, bagaimana sih untuk pengasuhannya, bagaimana sih untuk mengedukasinya. Nah itu nanti bisa dengan teman-teman difabel. Kalau kami dari Balai Anak Tripoli Makassar sangat berharap dan sangat berterima kasih sekali dengan adanya kerjasama penanganan difabel ini dengan teman-teman Perdik, tentunya akan sangat membantu dalam tugas kami. Sebelum diakhiri obrolan kita ini, barangkali ada closing statement nih dari Kang Lutfi atau Kang Ishak nih. Silakan. Kalau saya, mari kita perhatikan anak-anak, khususnya di rumah dan komunitas sekitar. Kita harus melindungi anak-anak itu harus mulai dari rumah dan lingkungan sekitar. Oke.
Dari Kang Lutfi barangkali. Yap, kalau saya kurang lebih sama Kaisak ya sebenarnya. Hampir semua masalah sosial itu diawali dari pola asuh. Gitu ya. Jadi betul. bagaimana keluarga memperlakukan anak, bagaimana anak diperlakukan oleh masyarakat. Nah, nantinya ini akan berpengaruh untuk masa depan anak-anak tersebut ya, apalagi sebagai generasi penerus ya. Jadi harapannya mari kita sama-sama mengawal anak-anak kita, melindungi anak-anak kita gitu ya. Karena bagaimanapun apa yang kita miliki saat ini akan diwarisi oleh mereka. Oke. Oke. Nah, demikian sobat anak obrolan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih nih atas kehadirannya Kang Ishak, Kang Lutfi di acara Bosara kami ini. Bagi sahabat Bosara, sahabat anak, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atensi. Wassalam atensi Ya.